قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. كانت رابعة العدوية رضي الله عنها لا تنام الليلة وتقول أخاف أن أؤخذ على بيات وكانت تنام وهي تمشي في الدار فإذا قيل لها في ذلك تنشد وكيف تنام الليل وهي قريرة ولم تدري في أي المنازل تنزل. Setelah kemarin menceritakan tentang mujahadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim dan Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani, kali ini menceritakan tentang mujahadahnya seorang perempuan salihah, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Beliau ini la tanamul laila, tidak pernah tidur kalau waktu malam. Kalau malam nggak pernah tidur. Beliau berkata, akhaf an ukhadha ala bayat. Khawatir dicabut nyawanya di waktu tidur. Nah. Karena para aulia mereka meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika ditanya tentang puasa hari Senin, Nabi mengatakan li'annahu yaumun wulidtu fi. Hari Senin karena hari itu adalah hari aku dilahirkan. Kemudian hari Kamis. Hari Kamis dan Senin katanya Rasulullah selain hari kelahirannya itu adalah hari tu'radul a'mal. Amal perbuatan kita dalam seminggu itu dilaporkan kepada Allah. Bukan berarti Allah nggak tahu antara hari itu apa yang kita lakukan, tidak tahu. Atasan itu mengetahui kinerjanya bawahan, dari sekretaris, bendahara, bahkan karyawannya, semua dia tahu. Tapi dia mempekerjakan orang-orang itu untuk menuliskan dan mencatatkan sehingga laporan itu sampai kepada dia. Tanpa itu pun dia tahu. Apalagi zaman sekarang ada CCTV dan yang lain sebagainya. Bukan berarti nggak tahu, tahu. Pengeluaran yang dikeluarkan, tahu. Tapi dia butuh perincian yang lebih komplit untuk apa? Lebih mematangkan atau lebih mensempurnakan pengetahuannya. Allah sempurna dalam pengetahuan tentang hambanya. Tapi malaikat memberikan laporan, fulan melakukan ini, fulan melakukan itu dan yang lain sebagainya. Lah mereka nggak mau dilaporkan dalam keadaan kosong dari ketaatan kebaikan. Karena itu katanya Rasulullah, ana uhib an tu'rada amali wa ana shaim. Aku senang kalau ketika dilaporkan amalku aku dalam keadaan puasa. Nah, seperti itu pula mereka tidak mau dicabut nyawanya itu dalam keadaan biasa. Walaupun kesehariannya dipenuhi dengan ketaatan, kebaikan. Bangun tidur sampai tidur kembali, kebaikan, ketaatan dengan berbagai macamnya banyak dilakukan. Dan bukan sekedar melakukan, sempurna di dalam menjalankannya. Tapi mereka nggak mau dicabut dalam keadaan tidur. Nah, karena itu beliau mengatakan apa? Akhaf an ukhadha ala bayat. Aku khawatir dicabut nyawaku dalam keadaan tidur, karena itu nggak pernah tidur. Nah, di waktu malam. Wa kanat tanam wa hiya tamshi fid dar. Terkadang beliau tidur, tapi dia jalan di rumah. Ya. Wa kanat tanam wa hiya tamshi fid dar. Fa idza qila laha fi dzalik, kalau ditanya tentang itu, kenapa? Beliau mengatakan wa kaifa tanamul laila wahia qariratun.
Bagaimana tanam tidur al-laila pada waktu malam wahiyya qariratun, sedangkan malam itu terus ya, bagaimana tidur pada waktu malam dan malam itu adalah sangat disenangi, digemari. Nah, malam bagi mereka adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kalau kita kan yang waktu yang kita tunggu-tunggu itu kan waktu kita mendapatkan bayaran, entah itu akhir bulan atau awal bulan, waktu dijanjikan untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu adalah waktu-waktu yang kita senangi. Tapi kalau untuk mereka enggak, mereka memiliki waktu yang paling disenangi oleh mereka kapan? Malam. Kenapa malam paling disenangi? Kosong dari kehidupan dunia. Tidak ada kehidupan dunianya sama sekali. Nah, dulu mana ada orang jualan malam? Enggak ada. Jam 9, setengah 10 sudah sepi, nggak ada, kosong. Itu senangi oleh mereka. Kenapa? Nggak ada motor, nggak ada mobil, ataupun kalau ada nggak banyak, sehingga apa? Jauh daripada bising keramaian. Kalau mereka menjalankan ibadah, apalagi zaman dulu rumah masih nggak banyak, itu tenang, nggak ada yang mengganggunya dengan suara atau yang lain semisanya. Senang mereka melakukan ibadah tanpa ada gangguan dari suara dan yang lain sebagainya, baik dalam rumah ataupun luar rumah. Itu disenangi. Karena itu yang menjadikan salah satu tanda cintanya seorang hamba kepada Allah. Dan dikatakan dusta seorang hamba mengaku cinta kepada Allah sedangkan di waktu malamnya ia tidur, nggak bangun sama sekali. Kadzab man idda'a mahabbati idza jannal lail nama anni. Dusta, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku tapi datang waktu malam malah justru ditinggal tidur. Wah, kangen saya, rindu saya kepada kamu. Orangnya datang ditinggal keluar. Orangnya datang ditinggal tidur, ya bohong. Atau orangnya datang nggak direken, berarti bohong dia. Kerinduannya, sayangnya bohong. Tapi kalau dia ngomong rindu, dia ngomong sayang, datang orangnya dinanti-nanti, datang, wow, sampai mau ke kamar mandi ditahan. Nah, begitu senangnya dia, sayangnya dia, tidak ingin waktu terlewat darinya. Nah, itu baru ini katanya Allah datang malam malah ditinggal tidur. Sehingga Allah memisalkan dengan apa? Seorang yang saling mencintai seperti suami istri. Saling mencintai. Lah, suami istri ini pasti senang ketika mereka memiliki waktu berduaan. Alaisa likulli muhibbin yuhib an yukhluwa bi habibi. Ya. Para pecinta itu sangat senang ketika berduaan dengan yang dicintainya. Nah, ini nggak ditinggal tidur. Karena itu mereka senang. Kenapa? Bisa berduaan tanpa ada gangguan siapapun, ya, misalnya dari anak atau dari tetangga atau bahkan dari kerabat di saat malam. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tadri fi ayyil manazil tanzilu. Dia nggak tahu, nggak ngerti kedudukan mana yang akan ditinggali, tempat mana yang akan dia tinggali, antara surga atau neraka. Nggak tahu. Bagaimana dia bisa meninggalkan malam dengan tidur sedangkan ia tidak mengerti mana tempat yang akan ditinggalikannya kelak, surga atau neraka? Nggak tahu. Kemudian kok bisa nggak tahu tempat tinggalnya tapi tenang? Kita ini mau berangkat, misal hall di luar kota, butuh tempat tinggal, kemudian kita tenang gitu, berangkat belum dapat tempat tinggal, tenang.
Ya kalau dia tenang berarti kan bodoh. Mau tidur di mana? Kamu tenang, sedangkan kamu belum mendapatkan tempat tinggal atau nggak tahu di mana akan tinggal. Ya bodoh kalau kamu tenang. Kecuali kalau kamu sudah dapat tempat tinggal, kamu tenang, nyantai. Sekarang kamu hidup di atas dunia ini belum tahu tempat tinggal, belum dapat tempat tinggal. Antara surga atau neraka, antara tempat tinggal yang nyaman atau yang azab, yang menyiksa kamu. Kamu tenang, ya kan bodoh namanya. Nah, karena itu beliau mengingatkan di sini ya. Kaifa tanamul laila wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyi manazili fi ayyil manazili tanzilu. Karena itu beliau tidak tidur semalaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena enggak tahu di mana akan tinggal. Di mana akan tinggal. Maka Syekh Abdurrahman As-Saggaf nahwa 33 sanatan mana ma fiha la lailan wala nahara. Wa yaqul kaifa yanamu ala man idza raqada ala shikkihil ayman ra'al jannah aw ala shikkihil aysar ra'an nar. Syekh Abdurrahman As-Saggaf Al-Muqaddam Ats-Tsani. Al-Muqaddam Ats-Tsani. Kalau Fiqhul Muqaddam yang pertama, Al-Muqaddam Ats-Tsani Syekh Abdurrahman As-Saggaf. Syekh Abdurrahman As-Saggaf ini 13 putranya menjadi wali kutub semuanya. Jadi bisa dikatakan tidak ada anak-anaknya yang gagal. Semua anaknya berhasil. Berhasil bukan hanya baik, tapi mendapatkan predikat walinya Allah. Bukan hanya sekedar wali, tapi gutub. Bahkan dikatakan kalau misalnya ada gutub dari perempuan, niscaya anaknya yang perempuan pun akan menjadi wali gutub juga. Tapi nggak ada wali gutub dari perempuan. Kalau ada, anaknya yang perempuan jadi gutub juga. Lah Abdurrahman As-Saggaf ini yang dalam waktu 1 hari 1 malamnya menghatamkan Al-Quran 8 kali. 4 kali pagi atau siang, 4 kali sore atau malam. Jangan tanya kok bisa. Oh, kita aja hataman mulai subuh sampai zuhur atau setelah zuhur baru selesai. Kamu ndak hataman, urunan moco. Masuk hataman, urunan moco. Hataman ini bareng. Ini hatam pribadi. Baca dari Alif Lam Mim, dari Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai An-Nas sendirian. Dihatamkan dalam 1 hari 1 malam 8 kali, 4 siang 4 malam. Lah Abdurrahman As-Saggaf ini 33 tahun tidak pernah tidur. 33 tahun nggak pernah tidur. Malam, bukan malam, siangnya, siang dan malamnya. Siang dan malamnya tidak pernah tidur. Abdurrahman As-Saggaf nggak tidur, digunakan ibadah. Itu baca Al-Quran sampai bisa menghatamkan 8 kali dalam 1 hari 1 malam. Belum sholatnya, belum zikirnya, belum ibadah-ibadah lainnya. Ini la lailan wala naharon, nggak tidur. Jangan ditanya lagi kok bisa. Ikuti setapak demi setapak, nanti kamu tahu. Oh, ternyata bisa itu karena seperti ini, karena seperti itu. Nanti kalau sekarang kamu tanya, percuma. Nah, ini seperti pembahasan kemarin di Ahad pagi. Ada orang tanya, kok bisa? Nggak perlu jawaban ini. Lah dijawab, sing jawab bahlul, bodoh. Karena apa? Yang tanya mendapatkan jawaban nggak akan mungkin mengerti juga. Jadi percuma dijawab. Caranya maksimalkan waktu-waktu kamu dalam keseharian, kamu nanti bisa mengetahui dan mengerti kenapa mereka kok bisa. Dari situ kamu mengatakan tuh, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu dalam 1 hari 1 malam. Nah, kalau poinnya, kesimpulannya itu barokatul waqt, waktunya berkah. Walaupun sama-sama 24 jamnya, tapi hasil daripada 24 jamnya kita dengan mereka jauh berbeda. 24 jamnya mereka
itu sama dengan 1 bulan atau 2 bulannya kita. Jadi 24 jamnya mereka dari kegiatan ibadah ketaatan yang dilakukan sama dengan 1 bulan 2 bulannya kita. Jauh perbandingannya. 1 harinya kita nggak ada sama sekali seperti mereka. Insya Allah bukan 1 bulan 2 bulannya kita ya, setengah tahun atau 1 tahunnya kita. 1 tahun 2 tahunnya kita seperti seharinya mereka. Nah, ini nggak tidur semalam. Bahkan dikatakan oleh beliau, bagaimana bisa tidur coba? Ketika tidur berbaring ke kanan yang dilihat surga. Ada orang yang bisa tidur melihat keindahan. Ada orang yang bisa meninggalkan pandangannya dari keindahan. Ada. Orang ngantuk bisa melek. Ngantuk bisa melek. Ada perempuan cantik, nggak pernah dia lihat di daerahnya dia seperti itu misalnya. Ngantuk, merem-merem ini, ketok, melek. Delok itu, kemana jalannya dilihat. Insya Allah ndak ru ngarepe tiyang nabrak dia ndak tahu. Kenapa? Bisa tidur, nggak bisa tidur. Nah, ini lihat kanan surga. Bayangkan coba ngelihat surga, keindahannya, keistimewaannya, kelezatan, kenikmatan yang ada di dalamnya. Ngelihat sungai yang indah mengalir, ngelihat pepohonan yang bagus, ngelihat ini, ngelihat itu. Oh, nggak mungkin tidur. Seperti orang baru naik pesawat, walaupun badannya capek, remek, naik pesawat, nggak mungkin tidur. Lihat ya, pesawat itu, ini sore karpete, pinggire. Nah, mungkin insya Allah pas naik pesawat, jendelanya dibuka ngatik ini dulu. Kenapa? Baru naik pesawat. Baru naik pesawat, nggak akan mungkin dia tidur di dalam pesawat. Dirasakan ini, dirasakan benar-benar. Walaupun perjalanannya jauh. Walaupun perjalanannya jauh. Kalau orang yang sudah terbiasa, enggak, masuk pesawat langsung siap tidur dia. Lalu tutup mata. Bahkan mungkin naiknya pesawat enggak tahu. Bangun-bangunnya paling ke kamar mandi atau pas makanan datang, setelah itu tidur lagi. Dimanfaatkan tidur. Tapi kalau yang baru, walaupun perjalanan jauh, jangankan 9 jam, 10 jam atau 15 jam enggak tidur. Sama dengan Nabi Abdurrahman Segaf melihat surga. Tidur lempeng kanan ini adalah surga. Mau berpaling sulit. Kalau berbaling lempeng kiri ngelihat neraka, siksaan, azab dari keburukan ini, kejahatan ini, kedzaliman ini. Apalagi mereka tidak pernah merasa mereka itu adalah orang yang baik. Mereka tidak pernah merasa bahwa dirinya mereka mulia, istimewa. Banyak melakukan ketaatan, yang ada mereka merasa bahwa dirinya dipenuhi dengan kejahatan, dipenuhi dengan keburukan, perasaannya mereka takut, nggak bisa tidur sudah. Gini lihat surga, gini lihat neraka, akhirnya nggak tidur 33 tahun. 33 tahun. Huki anis Syekh Muhammad Maulad Dawileh annahu makatha nahwa 20 sanatan yusalli subha bi wudhu'il isya. Nah, ini Syekh Muhammad Maulad Dawileh, abahnya Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh. 20 tahun salat subuh, wudhunya salat isya. Ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jilani kemarin. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani 40 tahun ya 40 tahun ya, 40 tahun sholat subuh dengan wudhunya isya. Habib Muhammad Maulad Syekh Muhammad Maulad Dawileh 20 tahun sholat subuh dengan wudhunya isya. Habib Abdurrahman Segaf 33 tahun sholat subuh dengan wudhu isya.
Habib Abdurrahman Segaf 33 tahun salat subuh dengan wudu isya. Ayahnya Syekh Muhammad Maladawilah 20 tahun, Syekh Abdul Qadir Jalani 40 tahun. Putranya Habib Abdurrahman Segaf, Habib Umar Al-Muhdar putranya ya, itu 20 tahun seperti kakeknya. Muhammad Maladawilah, seperti kakeknya Muhammad Maladawilah salat subuh dengan wudu isya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau berkata, ketika aku di Mekah salat subuh dengan wudunya zuhur. Di Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas salat subuh pakai wudunya zuhur. Jadi tidak batal mulai zuhur ketemu asar, asar ketemu maghrib, maghrib ketemu isya, isya ketemu subuh, tidak batal. Berarti apa? Pertama, nggak kentut, nggak buang air kecil, nggak kumpul dengan istri, nggak batal, nggak batal. Zuhur ketemu isya, ketemu subuh. Kita antara maghrib isya kentutnya yang balik-balik. Maghrib isya ini waktu yang paling pendek ini dari antara waktunya sholat, wentute balak-balik. Mari sembahyang maghrib ini pengajian. Ya. Habis pengajian buyar adzan nang jeding wudu. Nah, wudu berarti pengajian memang dadut-dadut ae. Ya. Saking ndak mampu ndak muni ngono ae. Boleh mampu buyar kabeh pengajiane. Nah, ini antara maghrib dan isya. Apalagi kalau pengajiannya mari isya, akan nak duwe wudu wis. Ya. Atau awalnya punya wudu tapi amblas wudunya. Misalnya dijak sembahyang, misalnya habis pengajian gitu, dites sampai sing ngisi. Setelah ini kita sholat berjamaah witir misalnya ini, walaupun tidak sunnah karena bukan bulan Ramadan. Buat buyar kabeh, antri tempat wudu. Ini ndak sholat zuhur sampai subuh. Subhanallah, ini mujahadah yang dilakukan oleh mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita seperti mereka, atau mungkin kita harapkan lebih daripada mereka, tentunya dengan mujahadah yang lebih keras, lebih hebat dari apa yang mereka lakukan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salamun ala ikhwanina wal ahibbati, salamun ka anfasis saba fil latafati, wa kal miskin ashran ittahubbu bi tayyibatin, nusaymatu wadil munhana haitsu habbati. Salamun alal ahbabi anna taba'adat, manaziluhum anna fa'an ghairi jafwati, fa inna lahum fil qalbi dhikran wa mawdi'an, wa hum nusba ainil qalbi fi kulli halati. Idza dzukirat awqatu waslin tasarramat, lana biruba najrin wa autani taibati, wa mujtama'il ahbabi fi kulli marba'in, bi asmari unsin min hadithis sababati. Bakat ainu qalbi bid-dumu'i wa bid-dima, fawa hasrati hatta amuta bihasrati, wa walaha fi ya husna qalbi walawati, ala jiratin min khairi urbin wa jirati. Wali amalun fi ma'syarin wa bakiyatin, habahum ilahul alamina binadrati, wa khassasahum bil qurbi minhu wa birridha, wa bin nuri wal fathil mubini wa rahmati.
وخصص في الدين منهم بفضله زيادة إحسان وألطاف رأفتي سليل الشيوخ العارفين معادني سرائر والإرفان أهل الولاية لنا منهم نعم الصلة ومحكم روابط في أحكام علم الطريقة فعنهم أخذنا واقتبسنا حقائق طرائق عن صدق وصف مودتي وبالحق فلنأخذ علوم طريقهم يدا بيد حتى مقام النبوة فيا أحمد الخير المبارك يا ابن من سما بعلو القدر بين البرية فأن عيد روس السر بعد أفيفه إلى الشيخ قطب العارفين الأئمة علي بن أبي بكر الإمام ملاذنا وعمدتنا في نقل علم الحقيقة بأبياتك الغر التي قد نظمتها تذكرت أوقاتا خلت للأحبة وكم بعثت لي من شجون وحركات كوامن أشواك بقلبي ومهجتي فدم في صلاح النعيم البال صالحات سرائر مغمور الوجود بنفحتي وصلى إلهي كلما هبت الصباح على المصطفى الهادي وآل وعترتي والحمد لله رب العالمين على سر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغافل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقكم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى
آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي فاكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألهقني بأسفياك اللهم زلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لزلف لديك صلى الله على سيدنا محمد رسول الله فاتحة بندق وبولا إقبال وصلاح كل حال إلى حدث سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على مجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والأفقاء والمحدثين ومبشرين وأئمة المسلمين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الركن بالإرشاد والإمام مجد الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ودربهم ومحبهم والمتقن بهم ولا رؤيس الماجد الله مدينين سيد سويد بن أحمد حسين علوي بن بن أبي أحمد حسين الفقيه المقدم محمد بن علي علوي وسنة الشيخ عبد الله مسكا وابن بكر ورسول عمر ماخذ وإخوانهم والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أكيل بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيد عبد الرحمن بن محمد الجبري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسن والشيخ سلطان بن عاصم بن عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك والشهاد وغادر العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم المحبين والمتقن بهم إلى الحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب عبد القادر بن حسن السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب القادر بن أحمد السقاف والحبيب حسن بن أحمد هارون والحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وباب وفروعهم ومشايخهم ومحبين والمتقن بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله يعلم الدين بحكم الله وسلم عند الله أن الله يسمعنا القلب ويسمعنا القلب ويتبعنا أحسنا ويرزقنا العمل بمقتضى ويهدينا إلى السبيل ويرزقنا الخاتمة عند الموت بخير والدين العافية ويرزقنا الاتباع به بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسلفنا الصالحين في أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أوصى صلاة ولا حمار وعلى من وما شيخنا وما قسقسنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل لنا وذرية وجل الحاجة كل مقضية دينية ودنيوية وأخرى وجه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزل قلوبنا نتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا الأنانية والسرير واجعلنا ممن دعا إليك الوسيلة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين.